Ya, baik. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ivan Umrama, mahasiswa semester 1 dengan NIM 2267201002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu dengan topik perkembangan dan definisi ilmu politik, teori David Einstein, dan kelembagaan negara. Pembahasan perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan di dalam perkembangan ini, mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat perbudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan dari India terkumpul di antara lainnya dalam kesusastraan, Damar Sastra, dan Artha Sastra, yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius 350 sebelum Masehi, Confucius 350 sebelum Masehi. Dalam mazhab legislasi antara lain Sangyang 350 sebelum Masehi. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan keanekaragaman, seperti misalnya Ngarang Keragama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan abad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup pembahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Australia, dan Prancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasan mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah ilmu negara. Dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah, akan tetapi dengan didirikannya École Libre des Sciences Politiques di Paris 1870 dan London School of Economics and Political Science 1985, ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat, dan sejarah sampai Perang Dunia Kedua masih tetap terasa. Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi
bahasan masalah-masalah politik. Akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu. Dan lebih mendasarkan daripada pengumpulannya, data empiris kebetulan perkembangan selanjutnya bersamaan waktu dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858, seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Leber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan kejadian ini di Amerika dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat yang dapat dilihat juga dari didirikannya American Political Association atau APSA pada tahun 1904. Sudah Perang Dunia Kedua berkembang, ilmu politik semakin pesat lagi. Di negara Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Fakultas. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISPOL, seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dan dengan nama ilmu pemerintahan. Selain itu ada juga Fakultas Ilmu Sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, seperti di Universitas Indonesia Jakarta, di mana ilmu politik merupakan jurusan tersendiri. Akan tetapi karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju,